Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Nur Hikmah dan Mustafiatul Khairiyah serta Lailatul Khairun Nikmah akan menjelaskan mengenai aroma Ceutico. Baik, penjelasan yang pertama yaitu mengenai essential oil atau yang biasa kita sebut dengan minyak atsiri. Minyak atsiri adalah cairan hidrofobik pekat yang mengandung senyawa aroma yang mudah menguap yang berasal dari tanaman. Minyak atsiri juga didefinisikan sebagai produk dari hasil penyulingan dengan uap dari bagian-bagian suatu tumbuhan. Minyak atsiri biasanya itu mengandung puluhan atau ratusan bahan campuran yang mudah menguap atau volatil dan bahan campuran yang tidak mudah menguap atau non-volatil yang merupakan penyebab dari karakteristik aroma dan rasanya. Minyak atsiri sifatnya itu cukup stabil, mengandung antioksidan alami dan agen mikroba alami. Minyak atsiri biasanya itu tidak berwarna, terutama saat segar. Namun demikian, seiring bertambahnya usia, minyak atsiri itu dapat teroksidasi dan menghasilkan warna yang lebih gelap. Minyak atsiri biasanya digunakan sebagai salah satu campuran pada bahan baku pada industri kosmetik, sabun dan deterjen, farmasi, produk makanan dan minuman, dan produk lainnya. Minyak atsiri yang digunakan sebagai pengikat aroma itu pada industri kosmetik dan farmasi, serta pemberi rasa itu pada industri makanan. Seperti contoh di sini pada industri kosmetik, essential oil yang biasa digunakan itu seperti lemon, peppermint, orange, dan yang lainnya. Sedangkan pada industri makanan yang digunakan itu seperti citrus, spice, vanilla, dan yang lainnya. Dan yang digunakan pada industri farmasi yaitu seperti orange, citrus, lavender, dan yang lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis essential oil. Jenis-jenis essential oil itu ada banyak sekali ya. Di PowerPoint disebutkan ada 15 jenis. Salah satunya ada agarwood oil yang berasal dari tanaman Aquilara sp dengan nama Indonesia gaharu, serta aplikasi dan manfaatnya itu bisa dalam parfum, dalam kosmetik, dan dalam dunia farmasi. Serta terdapat 14 jenis yang lainnya bisa dilihat sendiri di PowerPoint. Selanjutnya ada manfaat essential oil untuk kulit dan kecantikan. Manfaat yang paling utama dari essential oil itu tentu sebagai parfum alami, yaitu dengan cara menggunakan 1-2 tetes jasmine essential oil di pergelangan tangan untuk mendapatkan aroma yang segar alami. Manfaat yang lainnya yaitu dapat mengurangi selulit, untuk mencuci muka jerawat, menyegarkan nafas, deodoran buatan sendiri atau yang alami, dan sampo buatan sendiri, serta manfaat yang lainnya. Selanjutnya yaitu esense. Esense adalah cairan berbahan dasar air yang mengandung konsentrasi bahan aktif tinggi dan ekstrak tumbuh-tumbuhan di dalamnya. Nah, fungsi esense yang pertama yaitu untuk melembabkan kulit. Kebanyakan esense memiliki kandungan utama yaitu air dan ekstrak tumbuh-tumbuhan. Misalnya seperti Centella asiatica yang bisa melembabkan dan menutrisi kulit sehingga terasa lebih halus dan elastis. Yang kedua itu bisa memperbaiki tekstur kulit. Nah, tekstur esense yang cair dan ringan dapat memudahkannya masuk ke dalam kulit sehingga dapat bekerja dengan baik, terutama untuk memperbaiki tekstur yang bopeng-bopeng seperti bekas jerawat. Yang ketiga ada anti-aging. Di dalam esense biasanya terdapat kandungan seperti vitamin, mineral, antioksidan, amino asid, dan organik asid yang berfungsi untuk menetralisir radikal bebas dan
polusi serta mengurangi tanda-tanda penuaan seperti garis-garis halus, kerutan, noda hitam, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu fragrance oil. Fragrance yaitu wangian tubuh. Fragrance memiliki jenis yang beragam, mulai dari parfum, eau de toilet, eau de cologne, eau fraise, hingga body mist. Fragrance juga biasa digunakan untuk berbagai produk make up dan kosmetik sebagai aroma tambahan. Fragrance bisa didapat dari bahan alami atau kimia. Fragrance oil umumnya dibuat dari produk turunan minyak bumi. Jenis pewangi kimia ini tidak memiliki khasiat pengobatan aromaterapi apapun karena hanya menduplikasi aroma. Bahan yang digunakan dalam pembuatan fragrance oil itu ada 7. Yang pertama, senyawa kimia beraroma yang dibuat secara komersil dengan melakukan pendekatan dari pembawa aroma dalam suatu tumbuhan. Yang kedua, absolut, yaitu minyak beraroma dari tanaman atau umumnya bunga dan buah yang melalui proses solvent extraction. Yang ketiga, ada CO2, yaitu jenis essential oil yang diperoleh dari ekstraksi menggunakan supercritical CO2. Berbanding terbalik dengan absolut, tidak ada solvent yang tersisa di dalam CO2 itu. Yang keempat, yaitu resin atau getah, merupakan salah satu sumber esensial oil dan absolut. Salah satunya adalah kemenyan atau frankincense. Yang kelima, vegetable oil adalah jenis minyak nabati yang tidak mudah menguap dan digunakan sebagai pelarut atau carrier oil seperti minyak kelapa, minyak zaitun, dan minyak argan. Yang keenam, ada mineral oil, yaitu jenis minyak yang tidak mudah menguap dan tidak berwarna yang diproduksi dari sumber bahan mineral tambang seperti minyak bumi. Yang terakhir, ada fixative, adalah senyawa pengikat dalam fragrance oil yang bertujuan menjaga ketahanan aroma dengan menurunkan kemampuan menguap komponennya. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai perbedaan essential oil dan fragrance oil. Jika dilihat dari bahan bakunya, essential oil murni berasal dari tumbuhan, sedangkan fragrance oil berasal dari campuran bahan sintesis kimia atau bahan alam. Dari proses produksinya, essential oil diperoleh dari sistem destilasi, penyulingan, dan ekstraksi tumbuhan, sedangkan fragrance oil diperoleh dengan cara mencampurkan minyak beraroma untuk menghasilkan aroma tertentu. Nah, jika dilihat dari fungsinya, essential oil memiliki kandungan alamiah tumbuhan yang memiliki sifat terapeutik. Sebagian besar essential oil memiliki sifat antioksidan, antibakteri, dan antidepresan, sedangkan fragrance oil digunakan untuk berbagai keperluan kosmetik dan kecantikan. Apa sih yang dinamakan natural identik? Natural identik merupakan senyawa-senyawa yang dapat diekstrak atau terdapat di alam, tetapi pada proses pembuatannya dibuat secara kimia atau sintesis, dan sedikitnya sebanyak 99% memiliki kesamaan dengan bahan aslinya. Jenis-jenis natural identic oils ada di antaranya aniseed oil, basil oil, bergamot oil, jajaputih oil, cassia oil, celery seed oil, chamomile oil, blue chamomile oil, Roman cinnamon oil, cumin oil, cypress oil, geranium oil, ginger oil, jasmine oil, juniper berry oil, laurel leaf oil, lavender oil, lemon oil, dan sebagainya. Bisa dilihat di PPT. Kemudian, senyawa organik pada bahan parfum.
senyawa organik sintetik sebagai bahan parfum terdiri atas alkohol aromatik dan alkohol lemak yang biasanya mempunyai bau ester-ester dan aldehida. Di antara senyawa-senyawa organik tersebut adalah penil etil alkohol, yaitu salah satu bahan dasar parfum rose, sinamil alkohol, satu fiksasi dan digunakan dalam parfum lilac. Kemudian ada terpineol, terdapat dalam minyak pine tetapi dibuat dari terpentin. Kemudian ada amil sinamik aldehid, yaitu salah satu bahan dasar parfum jasmine. Kemudian ada ester-ester dari bau karakteristik buah-buahan, yaitu ada metil penil karbinil asetat yang digunakan dalam parfum gardenia dan jasmine, bensil asetat yang digunakan dalam floral parfum. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok 4. Mungkin banyak sekali kekurangan dari materi ini, silahkan bisa ditambahi dengan membaca literatur yang lain. Apabila ada yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan pada presentator. Terima kasih telah menyaksikan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.